Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Perbaini dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Teknik dengan prodi TRST dengan NIM 210662029. Perkenalkan, nama saya Renza dengan NIM 2106617, jurusan Teknik Elektronika, prodi DMK Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika. Baik, di sini saya akan menyelesaikan tugas psikologi, yaitu wawancara yang bertemakan pengaruh sosial media. Baiklah, apa yang ingin saudara-saudari tanyakan tentang sosial media? Baik, di sini saya akan bertanya, menurut kakak apa itu sosial media? Baiklah, saya ingin menjawab. Apa sih itu sosial media? Sosial media ini dapat kita pahami sebagai platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial, di mana aktivitas ini dapat kita lakukan di media sosial seperti bermain game, menyelesaikan tugas kuliah, berkomunikasi, dan lainnya. Nah, sosial media ini pada dasarnya itu merupakan bagian dari pengembangan internet, di mana kehadiran beberapa dekade yang lalu dapat membuat media sosial dapat berkembang dan tumbuh secara luas dan pesat pada saat zaman sekarang ini. Hal ini dapat menjadikan semua pengguna sosial media ini tersambung dengan koneksi internet yang dapat melakukan proses penyebaran informasi secara luas dan cepat. Yang mana yang kita ketahui pada saat sekarang ini, sosial media ini sangat mempermudah informasi yang kita dapat, mempermudah pekerjaan kita, mempermudah urusan. Media sosial adalah sebuah media dengan para penggunanya bisa berpartisipasi dengan mudah, dengan menciptakan isi melalui vlog, blog, jaringan sosial, wiki, forum, dan lainnya. Nah, dengan adanya sosial media ini telah mempengaruhi berbagai macam kalangan di dunia, termasuk anak-anak, orang dewasa, orang tua, dan berbagai jenis kalangan lainnya. Perubahan-perubahan dalam hubungan sosial media atau social relationship adalah sebagai perubahan terhadap keseimbangan sosial media, hubungan sosial dan segala bentuk perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mempengaruhi sosialnya, di mana masyarakat tersebut dapat mengurangi nilai-nilai dan sikap pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Nah, perubahan sosial media ini berdampak pada positifnya dan ada dampak negatifnya. Sedangkan perubahan sosial yang cenderung akan muncul sebagai kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama, suku, pola perilaku tertentu yang terkadang menyimpan norma-norma yang ada. Kalau menurut Nisa, apa saja pengaruh sosial media bagi anak-anak? Nah, untuk ini sangat besar ya pengaruh sosial media terhadap anak-anak itu. Apalagi anak-anak sekarang itu tidak bisa membedakannya yang mana yang negatif dan mana yang positif. Dan teruntuk orang tua itu memiliki peran yang sangat penting ya untuk anak-anak gitu mengenai sosial media yang dia gunakan. Apalagi anak-anak zaman sekarang ini yang sukar untuk diingatkan, susah untuk diingatkan gitu. Pada dasarnya anak-anak sekarang ini itu lebih cenderung bermain game daripada bermain di luar bersama teman-temannya. Itu pun dapat merubah pola perilaku dari anak tersebut. Contohnya saja berbagai kasus di Indonesia, yaitu
syndrome yang mereka ketahui. Pernah nggak lihat apa sih kasus ketika tangan anak itu susah untuk ketika dia bermain game. Nah, anak itu kan kena kaku. Nah, itu salah satunya. Dimana kalau ini memiliki pengaruh negatifnya itu banyak sekali ya untuk anak-anak ya, apalagi untuk zaman sekarang ini. Contohnya saja pada saat bermain game, dia itu pertama itu sering lupa waktu. Kalau misalnya dia diminta bantu, itu nggak mau biasanya itu ya. Selanjutnya itu dari segi belajarnya itu dia tuh tidak dapat menggunakan otaknya. Dia hanya mengandalkan sosial media untuk minta tugasnya tanpa berpikir dahulu. Tinggal buka Google yang pada saat sekarang ini ya, buka Google, tulis pertanyaannya, keluar jawabannya, dan dia nggak mau mengetahui apa lagi itu. Jadi pernyataan-pernyataannya itu tidak singgah di otaknya. Baik. Nah, untuk dampak positifnya itu untuk anak-anak sekarang ini tuh bisa apa ya? Bisa menerima informasi lebih mudah. Kalau misalnya ada apa-apa dikit bisa langsung dihubungi. Itu sampai Baik, kalau pengaruhnya dari ibu-ibu yang bisa ketahui gimana? Kalau seperti kita ketahui itu ya, sosial media ini tergantung kita yang memakainya gitu ya kan. Bisa jadi ibu-ibu itu memakai sosial medianya untuk mencari cuan atau yang lainnya gitu. Kan untuk ibu-ibu sekarang ini kan banyak yang menggunakan TikTok itu. Contohnya ada di aplikasi TikTok, dia bisa berjualan. Nah, bisa menghasilkan cuan dari situ kan. Nah, itu yang bagi dampak positifnya. Nah, bagi yang ibu-ibu yang kurang tahu dengan kewajibannya seorang istri, itu tuh bisa menimbulkan pertengkaran, di mana itu membuatnya lalai ya dalam bekerja atau mengurus rumah tangganya. Pada awalnya jam masak dia masih main handphone, ketika nyuci piring atau nyapu rumah dia masih main handphone. Nah, itu tuh dapat menghambat lah istilahnya. Ya, kalau misalnya HP itu digunakan dengan bijak oleh ibu itu. Kalau tidak, ya kan bisa apa ya? Bisa membuat terganggu lah gitu. Nah, begitu Reva. Baik, kalau bisa kita lihat dari segi mahasiswa, apa saja pengaruh? Nah, ini sangat berpengaruh penting banget sih untuk mahasiswa zaman sekarang ini. Nah, mahasiswa mana sih yang nggak punya handphone? Mahasiswa mana sih yang nggak punya sosial media zaman sekarang ini? Sosial media ini kan bisa kita pakai itu kan di handphone. Handphone itu kan bukan barang yang canggih lagi saat sekarang ini kan. Jadi handphone itu bukan harus yang mahal, kita menggunakannya dengan bukan barang yang mahal yang bisa kita gunakan untuk memakai sosial media. Banyak kok HP jutaan gitu. Nah, untuk mahasiswa sekarang ini itu tuh memiliki dampak positifnya dan dampak negatifnya, sama dengan hal-hal yang ibu tadi. Dari segi dampak positifnya kita bahas dulu ya, Pak. Iya, baik. Nah, baiklah, di sini saya ingin menjelaskan ya dampak positifnya bagi mahasiswa ya. Dari segi bisa jadi kan mahasiswa itu menjadikan sosial media ini sebagai proyek mencari uang, mencari informasi. Kan banyak nih anak-anak muda sekarang yang berkarya di Instagram, di TikTok, di YouTube, yang berjualan di TikTok, yang berjualan di Shopee gitu kan. Nah, itu tuh sangat
mudah sekali bagi anak-anak muda zaman sekarang, apalagi ditambah dengan dia yang memiliki penghasilan sendiri, itu dapat mempermudahnya sebagai jenjang mahasiswa, di mana ketika dia meminta uang kepada orang tuanya, dia sudah memiliki penghasilan sendiri dari sosial media yang dia gunakan secara bijak tersebut, ataupun dia tuh dapat mencukupi lah keperluan untuk dirinya sendiri jika dia tuh menggunakan sosial media tersebut dengan bijak. Nah, seperti yang berjualan tadi, ambillah saja dampak positifnya. Kalau bisa kita lagi merasa bosan, ya bisalah kita lihat sebagai ya. Baik, kalau dari Nisa yang ketahui fungsi sosial media itu apa? Kalau menurut sepengetahuan saya ya, sosial media itu dapat berfungsi sebagai komunikasi, mempermudah kita mencari informasi yang dapat cepat. Contohnya saja itu kita komunikasi ya. Misalnya teman kita jauh ya, kan jauh tuh, nggak pernah kita ketemu ya kan. Kita bisa mau video call dia, kita bisa melihat wajahnya secara langsung ya kan. Kalau bukan secara langsung tapi secara virtual yang melihatkan wajahnya dia, itu dapat membantu lah untuk meringankan misalnya kan berkomunikasi kan. Lalu kalau misalnya kita ingin bepergian kan, kita nggak usah kalau harus Gojek dulu kan, kita bisa menggunakan aplikasi Gojek. Nah, seperti saya sendiri itu ketika saya menggunakan sosial media itu yang saya rasakan ya, itu ketika saya memesan tiket kereta api. Nah, kalau misalnya saya pesan tiketnya secara langsung, itu kadang habis, kadang memakan waktu juga, saya nggak sempat membeli tiketnya. Dengan adanya sosial media yang aplikasinya kayak Akses itu dapat membantu sekali gitu. Contohnya saja ketika saya ada jadwal nih sibuk ya, nggak sempat beli tiket ke loket gitu, saya cuma pesan lewat aplikasinya aja, cuma dapatlah mempermudah gitu lah. Seperti yang kita ketahui ketika kita memesan tiket lainnya seperti pesawat, itu dapat kita lakukan secara online. Banyak tuh aplikasinya. Nah, untuk makanan misalnya kan, kalau kita malas untuk keluar rumah, kita juga bisa tinggal Gojek gitu, GoFood kan. Sebenarnya kita ingin barang yang jauh ya, barang tuh jauh kan, dengan adanya Shopee, Tokopedia, itu dapat mudah sekali ya. Kalau misalnya kita beli barang yang di dekat-dekat sini kan mahal ya kan, coba kita beli ke toko atau pabriknya langsung, walaupun itu jauh, dengan adanya Shopee itu bisa terasa lebih hemat kan. Iya, betul sekali. Dengan informasi ya, jadi informasi yang kita terima itu mudah, cepat gitu, apa informasinya itu langsung kan, tiba di WA kita. Lalu, Nah, kalau menurut Nisa ada nggak sih pengaruh sosial media bagi kesehatan mental? itu sangat berpengaruh ya, untuk sekarang ini ya kan. Kenapa ya, karena itu sangat berpengaruh banget gitu kesehatan mental itu bagi pengguna sosial media, dimana di sosial media ini kan bukan hanya kan bisa terjadi bullying kan, dengan itu orang itu menjadi depresi gitu kan. Mayoritas gangguan mental itu yang dialami itu oleh remaja
remaja pada saat sekarang ini secara berlebihan itu yaitu gangguan kecemasan serta depresi. Depresi itu adalah gangguan suasana hati atau mood yang ditandai dengan rasa sedih yang tertekan dan berkepanjangan dengan minatnya. Efek dari sosial media ini kan misalnya ada kan orang yang tidak senonoh atau yang tidak dapat menjaga ucapannya, dia itu lakukan bullying secara Tidak sengaja. ya tidak sengaja, bukan tidak sengaja ya Reva, tapi secara online. Dia tuh ngejudge seseorang itu dan yang menimbulkan orang itu menjadi depresi dan takut. Seolah-olah setiap mau keluar takut tuh dibully. Terus ya, salah satu aplikasi sosial media ini dapat membuat penggunanya itu merasa cemas, tertekan, depresi, stres. Stres itu serangkaian proses perilaku, mental, dan fisik yang terjadi pada organisme yang berusaha untuk menghadapi peristiwa lingkungan atau rangsangan yang dialami mengancam. Nah, stres ini dapat memberikan dampak pada kesehatan remaja secara keseluruhan karena stres dapat mengganggu kestabilan emosi seseorang. Terutama pada masa remaja ya. Nah, perasaannya tidak percaya diri, iri, dan tidak puas dengan kehidupan sendiri muncul ketika individu melihat berbagai postingan yang diunggah oleh media sosial. Misalnya ada nih orang yang ngepost di Instagram misalnya dia di mobil baru, terus ada yang iri kan, dia tuh merasa iri karena temannya ini post membeli barang yang baru, terus jadinya kan cemas itu. Adanya postingan tersebut kan membuat diri seseorang itu merasa insecure, merasa iri misalnya dengan orang tersebut, dan sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain dan merasa tidak pede. Itu merupakan suatu kesehatan mental. Nah, selanjutnya itu ada yang cyberbullying ya, di mana remaja ini rentan mengalami stres dan gangguan kecemasan, kesepian, dan depresi. Ini disebutkan karena perbandingan sosial media, di mana individu membandingkan dirinya dengan orang lain. Yang terjarang individu ini merasa lebih rendah daripada individu lain yang menganggap dirinya itu adalah tersebut yang menciptakan sesuatu yang lebih buruk. Jadi orang itu menjadi stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Nah, gangguan kecemasan ini merupakan kondisi di mana seseorang cemas, khawatir secara terus-menerus tanpa henti. Tentunya hal ini dapat serius dengan kesehatan mental yang dirasakan pada masa remaja. Nah, sosial media ini kan memiliki pengaruh besar bagi kehidupan remaja, terutama bagi kesehatan mental si remaja tersebut. Nah, jika remaja tersebut tidak bijak dalam menggunakannya, maka tidak menutup kemungkinan mereka akan mengalami dampak buruk dari sosial media tersebut. Remaja yang terlalu banyak menghabiskan waktu dengan dunia maya dapat menimbulkan kesehatan mental, gangguan kesehatan mental, stres, gangguan kecemasan, depresi yang menimbulkan hingga bunuh diri. Dan juga tidak dapat memilih aktivitas yang baik dan buruk di media sosial. Apabila remaja mengalami stres, depresi dalam jangka waktu panjang, maka hal tersebut akan berpengaruh pada kesehatan fisiknya. Oleh karena itu, dalam
penggunaan media sosial, jangan berlebihan dan menggunakan waktu dengan bijak sebagai kita remaja. Saya rasa sudah cukup wawancara untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Nisa. Baik Eva, sama-sama. Kalau menurut Nisa, kesimpulan yang dapat diambil dari sosial media itu apa? Nah, kita sebagai pengguna sosial media, gunakanlah sosial media itu secara bijak, jangan sampai lupa waktu, jangan sampai lalai. Apalagi kewajiban kita kepada yang Maha Kuasa, jangan terlalu berlebihan lah terhadap menggunakan media sosial. Jika penting ya gunakan, jika tidak ya carilah kegiatan yang lebih bermanfaat. Baik, terima kasih Nisa. Assalamualaikum. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.